ini kalau menurut mata kayak kita gitu, Iya. sebuah pohon beringin gitu. Tapi kalau orang bisa menembus mata batin gitu, ini adalah kayak semacam ular gitu. Oh, jadi Kalau ada yang bersemedi itu, Mas pernah mendengar dari orang yang bertapa di sini, begitu? bertapa di tengah-tengah kelilitan ular. Oh, lingkaran ular. Kita tidak tahu. Kalau kita lihat di sini banyak makam, teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Ya teman-teman, saat ini saya berada di wilayah Sedarum, perbatasan dengan Desa Watestani, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Di depan sana saya diantar oleh warga setempat yang bernama Mas Rudi. Kita akan mengangkat sebuah sejarah yang ada di desa ini. Sangat luar biasa. Seperti apa ceritanya? Tetap ikuti terus perjalanan kami sampai selesai. Ya Mas Rudi, seperti apa cerita yang ada di sungai ini? Ini ceritanya dulu Mbah Maju Banyo atau dikenal Bujo Ibrahim. Iya. Nah ini sungai ini saksi bisu waktu dulu zaman beliau masih ada. Iya, masih hidup gitu ya. Konon kan dulu kan emang Mbah Bujo Banyo ini terkenal sakti. Nah ini sungai ini saksi bisu dulu pernah pertarungan antara Mbah Maju Banyo melawan Mbah Tengel. Oh ini. Sebentar, permisi non sewu, biar sungainya kelihatan oleh teman-teman. Oh, jadi ini adalah saksi bisu kejadian pertarungan antara Bujuk Lebanyo dengan Bujuk Tengel. Nah, Bujuk Lebanyo itu siapa dan Bujuk Tengel itu siapa? Kalau nama Mbak Bujuk Tengel ini nama aslinya saya kurang paham ya. Iya. Nah, ini batas ini. Di sini ini Watestani, kalau barat sana Sedarum. Ini kan batas. Ini perbatasan. Ya. Jadi teman-teman, sungai ini menjadi batas antara desa begitu ya. Yang sebelah sini ini adalah desa Watestani dan di sebelah barat sana itu adalah Sedarum. Nah, di Sedarum ini kuburannya si Mbah Tengel ini. Di Sedarum makamnya Mbah Tengel begitu ya. Sedangkan di sebelah Watestani makam dari Mbah Lubanyo begitu. Itu awal mula pertengkaran itu kenapa? Disebabkan apa? Ya dulu ya entah kurang paham ya kalau masalah ceritanya itu. Iya. Yang penting kalau setahu saya itu menurut dari ceritanya itu antar perkelahian itu kedua pihak ini ya saling mengeluarkan kesaktiannya lah, katakan. Adu ilmu. Diturunkan hujan gitu. Diturunkan hujan. Lalu terjadi banjir dari selatan sana, langsung airnya namanya hujan gede ya. Iya, hujan besar. Terjadi banjir gitu. Nah, ini sampai membekas menjadi sungai. Ya. Ini Luar biasa. Namanya Sungai Cangka. Sungai Cangka. Kenapa dikatakan Sungai Cangka ini? Berbentuk 3 arah ini. Cangka 3. Di sebelah mana, Mas? 3 arah. Oke, teman-teman. Ini disebut dengan Sungai Cangka begitu ya. Karena membentuk 3 arah. Atau simpangan begitu ya. Ada sebuah simpangan begitu. Hati-hati Mas, takut ada ular begitu ya. Itu dari pojok selatan sana kan ada. Iya. Nah, ini dari sini ada sungai ini dari Watestani. Oh. Nah, bertemunya di sini langsung ke arah utara. Oh, jadi ini dari selatan gitu ya?
Sedangkan yang sebelah kiri ini dari Watestani. Watestani. Oke. Jadi satu terus ke sana. Oke. Kita langsung ke makamnya mungkin ya. Lewat mana ini, Mas? Lewat sini ya. Ya, teman-teman, ikuti terus perjalanan kami sampai menuju ke sebuah makam yang sangat luar biasa begitu ya. Di sana terdapat sebuah pohon yang cukup besar, yaitu pohon beringin yang usianya cukup tua begitu. Mas Rudi ini adalah salah satu warga yang ada di Desa Sedarum. Jadi ini sudah memasuki kawasan Watestani, teman-teman. Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Di depan kita ada ibu-ibu yang sedang mengarit begitu ya. Cari rumput, Bu. Permisi, Bu ya. Ini dulu sumur yang terkenal angker ini. Ada sebuah sumur yang terkenal angker begitu, Mas. Sekarang udah ada dipakai lagi. Oh, mati begitu sumbernya. Ularnya banyak katanya. Ular. Ada yang lihat ular di sini nih yang paling banyak. Oh, begitu. Itu ular nyata atau ular goib, Mas? Kurang paham, Mas, kalau masalah itu. Kalau Sumur yang mana itu, Mas? ini ada sumur, tapi udah tua banget ini. Masih kelihatan bentuknya. Itu. Ini namanya Oh, dulu yang dikenal sumur, namanya yang punya itu Sundio. oh, milik pribadi gitu ya. Oh, ini, Mas. Ada bekas. Loh, kok gak ditutup gitu, Mas ya? Enggak. Tuh, itu kalau misal ya orang nggak tahu bisa kecemplung gitu. Loh, bahaya ini teman-teman. Sebentar ya, penasaran saya. Ini sebelah mana coba, Mas? Takut kecemplung saya, Mas. Hati-hati, Mas, takut ada ular gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Loh, Sangat gelap. sangat gelap, teman-teman. Untuk apa ini? Ya Allah, ini kok gak ditutup ya? Ini misalkan orang nggak tahu ya cari rumput Nyemplung. bisa nyemplung. Tapi selama ini pernah ada kejadian orang jatuh ke sumur ini? Alhamdulillah belum pernah. Loh, di depan ini, Mas ya? Ya, warga Di sini ini, udah teman-teman. banyak yang tahu kalau di sini sumur gitu. Kecuali orang luar gitu. Sebentar, Mas ya, saya mau maju ke depan biar teman-teman kelihatan seperti apa bentuk sumurnya begitu ya. Jadi, ya Allah, 5 meter betul. waduh, besar sekali. Ini yang terkenal itu, Mas ya, angker gitu ya, Mas. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Permisi, non sewu. Assalamualaikum. Ya Allah, oh kok besar seperti ini? Ini memang awalnya besar atau ada pengikisan gitu, Mas? Emang dulu sumur dari diesel itu. Oh, seperti ini teman-teman. Loh, banyak sampahnya ternyata di itu ya, Mas ya. Perawat. Dibuangin sampah begitu ya. Airnya masih ada itu, Mas ya. Ini dangkal airnya, Mas ya. Berapa tahun yang lalu. Tapi dalam ini, ya. Dalam. Cuman airnya dangkal ya. Sekitar dari Mungkin ada. Kalau nggak ada apa bikin kemarau itu nggak ada airnya. ini bahaya ini, Mas. Kalau orang nggak tahu ini bisa kecemplung ini. Kalau orang luar ya. Bahaya kalau orang malam-malam entah cari bekecot atau cari apa gitu. Bahaya itu. Pohon kapung itu yang paling besar. Pohon kapuk yang paling besar Tapi udah ditebang. udah ditebang gitu ya. Ada. Itu bekasnya. Ada bekas pohon kapuk begitu ya. Gede. Kalau kita lihat dari sini saja sudah kelihatan angker banget ini. Suasana aura magisnya sangat terasa. Nih teman-teman, sangat terasa kalau di tempat ini apa ya, kekuatan magisnya sangat terasa sekali. Dan di sini juga banyak terdapat pohon itu tumbuh dari kotoran ular, teman-teman. Oke Mas, kita lanjut ke sana. Ini tanah pribadi atau apa, Mas, ini? Pemakaman ini. Oh, aslinya memang pemakaman begitu ya. Banyak makam itu.
Tapi udah tak terawat mas. Tuh udah. Oh iya. Oh itu ya banyak makam itu ya. Keluarganya itu banyak yang udah meninggal. Berarti ini kompleks pemakaman kuno begitu ya? Pemakaman Watestani yang terletak di sini. Di sini tuh dulu banyak rumah mas. Di situ itu mas. Oh daerah sini banyak rumah dulu. Bahkan di sana juga banyak dulu. Tapi sekarang udah tinggal berapa rumah. Oke. Ini masih aktif mah, masih digunakan untuk apa ya? Untuk misalkan ada orang pulang almarhum gitu, dimakamkan di sini. Udah gak kepake, soalnya jalannya udah apa namanya? Akses jalannya Itu sulit. Sulit ya. Nah, kalau dulu karena kan di sini nih apa? enak jalannya gitu ya. Oh iya ya. Berarti sekarang sudah agak aktif lagi begitu ya. Iya. Loh kayak gini loh, kayak hutan ini teman-teman. Dulu nggak kayak gini, sekarang udah sangat tidak terawat. Sangat tidak terawat. Jadi aura apa ya, angkernya itu terasa banget teman-teman. Loh kayak gitu loh. Nah ini teman-teman, di depan sana ada sebuah kayu beringin begitu ya, yang cukup besar. Ya Allah, kok sebesar ini ya? Ya mas, coba diceritakan seperti apa mulai dari pohon ini mas. Pohon ini gimana? Pohon beringin mungkin kalau sekecamatan Nguling pohon ini yang paling besar, tertua. Sekecamatan Nguling, bahkan mungkin sepasuruan mungkin ya. Kalau sepasuruan Cukup besar teman-teman. Di apa? Dulu di sana itu apa namanya? Bolong. Ada lubangnya gitu. Ya, ada lubangnya. Sekarang udah tertutup sama itu. Apa nih, akar itu. Loh, ini bukan ular mas. Ini yang merambat ini. Akarnya ya. Akarnya. Kayak ular gitu ya. Akarnya itu udah menusuk ke tanah. Ini. Akar sampai jadi pohon gini mas ya. Loh, saya kira ular ini. Ternyata akar teman-teman. Terus mas sebagai warga sini, sebentar mas. Gini, biar view-nya kelihatan ke teman-teman. Kalau ini ada sebuah pohon yang sangat besar. Wah, ada tokek tuh mas ya. Ada hewan tokek. Yang berani bang kalau cari tokek ke sini. Iya. Apa saja kalau saya melihat ya, pohon yang sangat besar seperti ini, tentunya aura magis atau angkernya itu terasa gitu loh. Terus emas sebagai warga sini, apa saja cerita terkait pohon keramat ini mas? Apa saja mas? Nah, dulu ceritanya itu waktu saya kecil banyak bicara banyak yang apa semedi di sini itu bertirakat, ya, bertapa begitu ya. Oh jadi di sini sempat digunakan orang bertapa begitu ya. Tapi sekarang sudah enggak mas ya? Sudah enggak. Kalau sekarang entah masih ada, enggak tahu, kurang paham begitu ya. Terus yang ada lubangnya itu di bagian mana? Tengah sana. Oh di tengah sana itu. Yang di sana itu baratnya pohon itu ada dulu. Tapi sekarang udah tertutup. Oh sudah tertutup begitu ya. Ini diameter berapa ini sampai besar gini ya? Terus makamnya Bujuk itu yang mana mas? Bujuk Lubanyoh gitu ya. Itu asli Madura ya? Asli Madura. Terus datang ke tanah Jawa dan menetap di tanah Jawa sampai beliau wafat, berada di daerah Kecamatan Nguling, tepatnya di desa Watestani begitu teman-teman. Ya, kita sudah ada di area makam dan di sebelah barat kita ada sebuah pohon beringin yang cukup besar. Apalagi mas cerita yang ada di sini mas? Ini dulu sempat roboh ini mas, bangunan ini mas. Ini bangunan kedua ini. Selain itu apalagi yang cerita tentang mistis yang ada di sini yang diketahui mas apa? Ya kalau masalah mistisnya emang banyak di sini mas. Kalau masalah itunya, yang lebih kalau apa
yang dibicarakan sekarang-karang ular gitu. Ular apa itu Mas? Ya entah mistis, entah ular nyata, saya belum paham, Iya. belum tahu jelas lah gitu. Gimana ceritanya itu? Ularnya itu gede katanya. Sebesar apa kira-kira? Pohon kelapa? Besar, ya kalau ada yang Lebih besar dari pohon kelapa? ada yang tahu gitu, ada yang pernah kelihatan gitu, Iya. gede sih ini. Oh, sepaha. Berarti kurang lebih sebesar pohon kelapa Mas. Ada juga yang bilang tidak ada ekor, buntung katanya kalau bahasa Maduranya. Gak ada ekornya, buntung ya. Itu gimana kronologi warga melihat ular yang besar itu? Ya ada yang ke sungai waktu itu. Ke sungai sana tadi? Enggak, sana, utara sana. Oh iya. Dan ada yang bilang yang cari rumput gitu, tidak sengaja bertemu gitu. Mencari rumput di sekitar sini, Ya. di daerah makam ini ya. Tanpa sengaja beliau melihat ular yang cukup besar begitu ya. Katanya larinya ke sini gitu. Oh, lari ke pohon beringin ini. Ke daerah sini, entah ke pohon ini, entah kemana, saya kurang tahu. Nah, ini loh Mas, pohon yang sangat besar seperti ini. Kalau bisa naik enak Mas. Kalau apa di dalam, di atas itu bolong. Takut Mas kalau naik Mas, ini bahaya ini. Kemungkinan ini ada ular yang sangat besar ada di dalam ini. Ini besar banget teman-teman. Coba Mas ke sana terus hentangkan tangan biar apa ya? Biar bisa dilihat begitu ya. Jangan terlalu dekat, takut ada ular begitu Mas. Nah, cukup di situ. Nah, itu teman-teman. Agak ke belakang sedikit. Ke sebelah tembok itu Mas, di sebelahnya tembok itu. Nah, itu teman-teman, sangat besar sekali teman-teman. Apalagi terkait tentang pohon yang sangat besar ini, apalagi Mas yang sampean ketahui? Ini kalau menurut mata kayak kita gitu, Iya. sebuah pohon beringin gitu. Tapi kalau orang bisa menembus mata batin gitu, ini adalah kayak semacam ular gitu. Oh, jadi Kalau ada yang bersemedi itu, Mas pernah mendengar dari orang yang bertapa di sini, begitu? bertapa di tengah-tengah kelilitan ular Oh, lingkaran ular. katanya Oh, gitu Mas ya. gitu. Jadi pohon yang sangat besar ini sebenarnya kalau orang yang punya mata batin atau indera keenam begitu ya, sebenarnya ini bukan pohon melainkan ular yang sangat besar begitu. Ya, Walah. itu banyak yang Ya, tembus kalau- ke tanah itu. Oh, begitu Mas ya. Kan banyak emang pohon beringin itu di mana-mana, tapi bentuknya itu Biasa begitu ya. iya. Nah, Tidak kalau bagus kita melihat detail begitu ya. Ya, Ini terlihat seperti tumpukan ular banyak begitu Mas. ya. Ini loh akar-akarnya ini loh. Seperti lilitan ular yang banyak begitu, ribuan bahkan ya. Itulah kalau orang yang Ya bisa menembus Allah. mata batin. Kalau saya sendiri ya sebuah pohon beringin gitu, tapi katanya kalau orang yang bisa menembus mata batin itu sebuah ular. Oh, gitu ya. Pantesan teman-teman ya. Memang cerita dari warga di lokasi ini banyak yang melihat ular yang besar begitu tanpa sengaja di saat warga itu ngarit, terus entah sekedar lewat, entah itu istirahat dalam bekerja begitu ya kan, karena di sini memang teduh begitu, itu melihat ular yang cukup besar. Tapi kalau dilihat dari arah selatan, pohon ini kayak ibarat kayak apa ya, monyet besar yang sedang duduk gitu. Coba aja kita lihat dari selatan. Oh, bisa dah? Ya, coba aja. Oh, ayo kita buktikan, kita lihat dari sisi sebelah selatan. Menurut Mas Rudi itu terlihat seperti kera atau monyet yang sedang duduk begitu. Oh, seperti itu ya. Oh Mas, sebelum kita ke sana sekalian kita langsung pulang. Ya. Mas, kita kemana lagi nih? Pohon pau. Pohon mangga. Ya, ada apa di pohon mangga Mas? Pohon Nah, mangga. dulu di pohon ini, menurut ceritanya, Iya. di pohon ini terdapat sebuah benda
apa gitu, benda mistis. Oh, terdapat sebuah pusaka mistis begitu Ada ya. orang yang dulu cerita ke saya gitu waktu kecil saya. Iya. Di pohon ini. Itu ada sebuah pusaka apa, Mas? Semacam keris katanya. Semacam keris ada di dalam Iya. ini, ada di dalam apa namanya? Pohon mangga ini ya. Itu orang yang bertirakat atau apa, Mas? Yang melihat pusaka itu, Mas? Itu dulu itu seorang pelacur. Oh, ya oke. Orang pelacur itu entah tidak apa diusir dari rumahnya. Diusir dari keluarga. Nah, Ya, terus. Dulu kan masih bangunan ini masih bagus gitu. Iya. Jadi seorang pelacur itu tidur di sini gitu. Kalau tidak kerja malam gitu. Istirahat di sini. Nah, Ya, karena sudah diusir oleh keluarga. Ya, terus. Nah, itu didatangin mimpi semacam ya ada pusaka di pohon itu. Ya ada juga apa yang kayak memainkan musik gitu kalau Gamelan gitu. ya semacam itu. Ada musik tradisional gamelan itu ya. Suara itu berasal dari pohon beringin itu katanya, ceritanya itu. Berarti Mas, pohon beringin ini banyak itu Mas ya, banyak cerita, banyak kisah dari berbagai sumber begitu ya. Terutama orang yang pernah laku di sini atau yang bertirakat di sini. Termasuk, mohon maaf ya, pelacur tadi kan nggak bertirakat, cuman istirahat di sini, tapi pernah mengalami suatu kejadian, pernah diperlihatkan sebuah pusaka. Tepatnya di mana Mas itu? Di pohon ini. Oh, katanya. di pohon mangga ini teman-teman. Di pohon kapuk sana, tapi udah tidak ada sekarang pohonnya itu. Sudah ditebang begitu ya. Sudah ditebang. Oke. Terus pernah mendengar juga sebuah musik tradisional yang apa istilahnya gamelan begitu ya. Musik Kayak sinden itu Mas ya, yang mengiringi sinden atau tayub itu ya. Seperti itu ya. Oke, kita apa lagi? Yang bilang lagi itu ada tanah kosong itu lagi itu katanya. Iya. Di sana itu apa? Terdapat sebuah kayak masjid gitu. Ada sebuah masjid. Kalau orang pintar gitu, kalau menerawang gitu. Bisa menembus alam gaib gitu. Punya apa istilahnya? Punya indera keenam. Ada sebuah bangunan masjid teman-teman. Katanya itu dulu. Oke. Orang yang pernah ke sini itu. Iya. Ini dulu kali lumayan gede juga tapi. Oh, ini sempat ada sumber mata airnya. Dari Watastani. Kok kering Mas sekarang? Ya karena apa airnya itu dapat dialihkan gitu ke utara datang ke sini. Oh, gak cukup gitu Mas ya. Untuk mengairi sawah sampai ke sini gak bisa ya Mas. Oke teman-teman, kita akan menuju ke sebuah tempat yang menurut Mas Rudi, kalau orang punya mata batin atau indera keenam, sebenarnya ada sebuah bangunan masjid begitu. Oh, daerah sini Mas. Jadi di sini itu terdapat sebuah masjid begitu ya, yang tak kasat mata. Oh gitu. Berarti Mas, dulu itu kan di sini itu tempat ngadu merpati itu Mas. iya ya. Rame di sini. Merpati balap. Ya, merpati balap ya. Memang konon katanya itu apa ceritanya kalau merpati dari luar Daerah. tidak bakalan menang ngadu di sini Mas. Pasti merpati banyak yang muter-muter beringin ini Mas. Aneh mestinya itu. Oh, misalkan ada merpati dari luar daerah, Tidak pernah ke sini, mengadu ke sini, itu gak pernah menang begitu. pernah menang katanya. Hmm. Lalu apa kayak Merpati lokal, merpati yang ada di daerah ini yang menang begitu ya. Jadi itu menguntungkan Mas sebenarnya Mas ya, menguntungkan warga sini gitu loh. dan lagi yang ceritanya apa katanya orang yang pernah kelihatan itu ada sebuah ayam. Ayam? Itu ayam putih sama ayam hitam gitu. Ini kan jalan ini. Iya, ini kan jalan ya. Terus? Bahkan ada warga sini dulu. Entah mau ke Watastani, tidak sengaja waktu itu Jumat Manis, kalau Jumat Legi. Jumat Legi ya. Nah, kelihatan ayam bertarung ini. Nah, di mana itu? dari daerah sini nih katanya. Iya.
ayam bertarung. Ayam bertarung. Tapi bulunya itu lepas satu gitu. Lepas satu. Nah, yang namanya yang kelihatan itu namanya sihat ya. Iya. Namanya sihat. Mas sihat begitu ya. Iya. Lepas satu bulunya itu tidak diambil gitu. Karena apa? Ayam bertarung itu bulunya lepas tapi tidak diambil. Padahal kalau diambil itu katanya bisa dibuat apa? Jimat. Jimat gitu. Jimat gitu. Apa khasiatnya, Mas? Langsung apa namanya? Kan orang udah bilang gitu ya. Kenapa tidak diambil? Langsung ke sini lagi, balik lagi gitu. Ternyata mau diambil udah bulu itu udah jadi daun gitu, semacam daun. Semacam daun. Iya. Padahal kalau di saat kejadian itu diambil, iya, itu bisa dijadikan jimat, iya, begitu ya. Itu jimat apa, Mas, kira-kira, Mas? Ya, khasiatnya, Mas? Mungkin apa gitu. Tapi kalau melihat dari mengambil hikmah dari kejadian itu, ayam bertarung artinya bisa digunakan di saat kita itu di perjalanan, misalkan ada kita dirampok, mungkin loh, Mas. Kemungkinan itu kalau dilihat dari itu ada juga yang bilang bisa dibuat ngadu ayam gitu kan. Oh gitu. Katanya orang dulu itu. Oke. Mas sendiri sebagai warga sini pernah nggak mengalami sesuatu yang ganjil atau sesuatu di luar nalar terjadi di tempat ini? Ya kalau Mas sendiri apa ya? Pengalaman pribadi ini, Mas. Kayak takut ke ular gitu kalau ke sini, mesti dibayangin sosok kayak ular gitu. Dibayang-bayangin ya, sosok dibayangin ular. Sosok apa kayak semacam makhluk itulah. Makhluk tak kasat mata itu. Tadi itu kan udah waktu masuk tadi udah merinding. Merinding. Betul. Selain itu, Mas, yang apa ya kejadian nyata gitu loh, pernah Mas alami? Ada lagi apa tanah gitu. Konon di sini tuh ada tanah tapi tidak tahu letaknya di mana. Tanah itu gatal gitu. Menginjak tanah tersebut tidak ada obatnya. Tanah itu gatal. Tanah itu kalau diinjak dan menyentuh kulit begitu ya, itu membuat yang menyentuh itu gatal begitu ya. Tidak ada obatnya. Gak ada obatnya. Berarti itu mengandung racun begitu, Mas ya. Semacam mengandung racun. Itu kira-kira di sebelah mana, Mas? Kurang paham, Mas, kalau itu mungkin bukan tanah biasa lah kalau masalah itu. Iya, berarti itu ada unsur goibnya, Mas ya. Bahkan saya sendiri waktu itu saya umur perkiraan 17 tahunan. Iya. Kan emang pantangannya akar atau apalah di sini tidak diboleh ambil. Oh, akar atau daun dari pohon beringin ini tidak boleh diambil. Iya, tidak diboleh ambil sembarangan gitulah. Tanpa izin begitu maksudnya. Iya. Ya, saya megang pantangan waktu itu. Ya, percayalah istilahnya ya. Percaya gitu. Tapi waktu itu seolah saya itu lupa gitu. Lupa mengambil apa itu? Mengambil akar. Waktu itu saya buat tombak segini. Nah, saya buat gagangnya tombak begitu ya? Iya. Saya potong, saya bakar gitu, tak buang kulitnya itu sama teman-teman itu. Tapi waktu bakar saya tidak ingat apa-apa gitu. Lupa katanya, gitu, Mas ya. Kalau sampai orang mengambil akar itu atau apalah di sana ya tidak diizinkan gitu. Kalau punya kayak semacam sapi, peliharaan apalah gitu. Iya. Itu kebanyakan mati gitu. Terus itu terjadi nggak pada Mas? Tidak langsung mati gitu, entah berapa hari langsung kejadian gitu, kebanyakan gitu. Bahkan saya sendiri waktu itu pernah mengalami itu. Iya. Artinya sapinya Mas mati begitu. Setelah beberapa hari gitu. Kejadian itu setelah mengambil itu ternyata tanpa ada sebab yang jelas sapinya Mas mati. Iya, begitu. Mati. Saya ingat waktu saya ambil akar itu udah ada di rumah, saya titipkan di rumah teman, langsung saya ambil mau mengembalikan akar itu, tapi saya lupa lagi. Iya. Akar itu tak taruh di sebuah gerdu gitu. Nah, waktu itu ponan saya kan latihan silat gitu ya. Iya. Butuh seorang butuh kak tombak gitu. Iya. Saya kasih tombak itu,
mau dia. Tapi anehnya apa, tidak, waktu mau ambil tombak diam sebentar, lupa gitu ke tombak itu, malah dia beli tombak di pasar gitu. Terus akhirnya Mas, tombak itu sampai sekarang katanya yang nyimpen itu udah ada, padahal tombak tersebut disimpan rapi gitu. Oh, hilang tanpa sebab. Iya. Pantesan Mas ya, akar-akar dari pohon beringin itu sampai tumbuh menjadi pohon juga gitu loh. Ada warga sini juga dulu, bukan akar yang ditebang itu, semacam pohon yang gede gitu, tapi tumbang gitu, kena angin. Iya. Diambil ke rumahnya gitu, dibuat kursi itu Mas. Oh, ini Iya. dari pohon beringin ini Ya, ada yang tumbang. kena Angin besar tumbang ya. Dibawa pulang gitu, entah berapa hari sapinya mati gitu. Oh, Lebih punya iya. orang itu duluan daripada bisa itu yang mati. Oh, kejadian itu duluan orang itu. Dari situlah saya percaya gitu, saya agak berani kalau ngambil apa-apanya yang ada di sini, kalau tanpa seizin Yang rekso sini Mas ya. Ya itulah teman-teman ya, kita memang harus apalah istilahnya menghargai atau menghormati kepercayaan setiap daerah. Jangan pernah kita itu mentang-mentang atau merasa hebat gitu ya, Pak, buat seperti itu saja takut. Jangan teman-teman ya. Alangkah baiknya kita itu tetap menghormati, baik yang terlihat atau yang tidak terlihat, kita tetap menghargai dan menghormati di setiap daerah atau di setiap tempat begitu. Salah satu contoh seperti yang diceritakan Emas tentang jangan mengambil sesuatu yang ada di pohon ini tanpa seizin dari yang rekso. Seperti itu. Oke. niku dari laut. Oh iya teman-teman, ini kita akan pergi ke sebelah selatan. Kita akan melihat dari sisi sebelah selatan sana. Menurut Mas Rudi terlihat seperti monyet atau kera yang sedang duduk. Mari kita buktikan, kita lihat sama-sama seperti apa. Apakah betul kalau kita lihat dari sisi sebelah selatan terlihat seperti kera yang sedang duduk begitu. Semacam ini. Oh, seperti itu Mas ya. Iya. Oke teman-teman, kita perlihatkan pohon yang ada di sana. Oh iya ya. Kita udah Oh iya Mas. terhadang itu. Kalau dari sini kelihatan Mas. Terhalang. Oke. Bentar. Kita ambil view yang lebih pas teman-teman. Itu tengah itu sebuah kepala yang agak menunduk. Iya. Itu bahu kanan kiri itu. Iya, bahu kanan kiri. Itu kayak sebuah lutut. Seperti lutut ya. Tapi agak Terhalang gitu ya. karena ada itu pohon depannya ya. Pohon kayu kapuk ya. Sama pohon pisang. Sangat jelas kalau di sini Mas. Cukup mungkin ya. Ada lagi tak Mas? Nah, selebihnya itu kurang tahu ya Mas. Oke. Yang terdapat ceritanya katanya orang itu yang apa ya itu dah. Iya, yang tadi sudah diceritakan Mas tadi itu ya. Sayang Pak Sapur itu tidak bisa berbahasa Indonesia Mas. Iya, anak turunnya tadi itu ya. Kalau dia berbahasa Indonesia bisa enak gitu. Itu soalnya turun kelima ya. Turun kelima. Dari Mbak Maju Banyu itu. Ada putranya tapi tidak apa cerita itu belum paham gitu. Belum paham ya. Ya teman-teman, Mas terima kasih ya atas informasinya. Sudah mengantarkan saya sampai ke lokasi dan menceritakan terkait dari Bujuk Lebonyo dan sebuah tempat keramat. Ini dikenal apa Mas oleh warga setempat Mas? Betaan. Betaan, berarti bata gitu ya. Terlihat apa? Dikenal oleh warga setempat betaan atau botoan begitu ya. Ya teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga tayangan ini bermanfaat. Salam budaya, salam lestari Indonesia Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.
Ya teman-teman, ini terus terang ya, saya sangat merinding teman-teman. Dan kalau kita melihat di sini, di depan sana itu terlihat seperti kepala ular teman-teman. Kalau teman-teman melihat ini, nah di titik ini terlihat seperti kepala ular. Nah itu teman-teman. Oke. Saya kira ular ini teman-teman, ternyata batang pohon. Jadi ini kondisi sudah hampir mau maghrib ya. Saatnya kita pulang teman-teman ya.